datang di podcast Delta, podcast yang akan membahas seputar pengalaman lapangan, pengembangan wisata dan dunia pariwisata. Di episode kali ini kita akan membahas pengalaman seru dari salah satu desa wisata yang cukup unik di kawasan Sumatera Utara, yaitu Poltesima atau Poletebu Simalem. Dan saat ini saya sudah berada dengan kakak-kakak tingkat yang telah menyelesaikan FPS di sini. Nah, boleh nih Kak, perkenalan singkatnya dulu. Halo Sobat Wisata, perkenalkan nama saya Hanifa Anggreni Karen. Saya biasa dipanggil Hani. Sewaktu FIS, saya memegang divisi sekretaris. Hai Sobat Wisata, kenalkan nama saya Novelia Gatabo Donald Sadiku. Saya biasa dipanggil Noveli. Saya berdua sebagai ketua FPS Poletebu Simalem. Halo, saya Cahyani, biasa dipanggil Aura. Saya sebagai divisi media. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nggak sih? Oke teman-teman, sebelum kita masuk, ada sedikit info nih, bahwa Poletebu Simalem ini berbeda dengan desa wisata yang berfokus pada yang adat. Karena Poletebu Simalem ini lebih menonjolkan wisata alam, agrowisata, petualangan, dan yang tentunya dengan beragam suku dari budaya sekitar. Tapi kita boleh nih ya sapa-sapa dulu. Halo Kak. Gimana tuh kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, berarti ini kita sedang berbincang tentang pengalaman ya. Pasti kakak-kakak pun sudah mempunyai pengalaman yang cukup unik ya. Oke. Unik. Dan Eh, Kak, Bang bisa jelasin nggak itu Poletebu Simalem apa sih? Dan di mana sih letaknya? Mungkin teman-teman juga pengen tahu tuh. Nah, kayaknya banyak ya yang belum tahu Poltesima atau Poletebu Simalem karena kita juga awalnya juga pada nggak tahu, sama sekali nggak tahu ada desa yang namanya Poletebu Simalem. Nah, kita awalnya memilih Poletebu Simalem itu pertama ya, dari Jadesta. iya, Lalu kita cari tahu nih Poletebu Simalem ini apa, kenapa dia bisa dijadikan desa wisata. Nah, ternyata kita cari tahu di Poletebu Simalem ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, Poletebu Simalem ini terletak di kawasan daerah Tiang Melas di atas, di mana Poletebu ini merupakan daerah penghasil jeruk terbaik di Kabupaten Karo. Nah, selain itu, ternyata desa ini memiliki keunikan yang kita juga, oh, luar biasa juga ya yang memiliki desa ini, yang ternyata tidak dimiliki, jarang dimiliki oleh desa-desa lain. Nah, keunikan yang dimiliki desa ini yaitu desa ini terdapat 5 air terjun yang berada di kawasan Desa Poletebu Simalem. Nah, 5 air terjun ini merupakan air terjun yang satu aliran sama air terjun yang masih alami, dan tidak hanya air terjun doang. Desa Poletebu ini memiliki agrowisata kebun jeruk yang baik di sana, seperti itu. Wah, Ya, selain itu juga pemandangan di Desa Poletebu ini bisa dibilang pemandangan yang benar asri gitu. Iya. Sejauh mata memandang itu memang bentang alamnya bagus banget. tapi nggak kalah unik juga. Di sana tuh ada spot namanya Patung Jokowi. Ya, Tapi di sana tuh sebutannya Juma Jokowi. Juma Jokowi. Kenapa tuh Kak? Jadi namanya bisa disebut Juma Jokowi. Ada apa di ada apa sih di baliknya? Nah, ada fun fact-nya nih. Dulu, sewaktu masih dulu nih, kita flashback ke masa lalu, tuh kawasan yang dari situ kawasan yang jalannya tuh benar-benar buruk banget gitu. Jadi mungkin masyarakat juga udah ngomong ke pemerintah setempat, mungkin nggak di apa gitu. Jadi mereka langsung ngomongnya ke pusat, ayo kita main pusat aja gitu. Jadi mereka langsung ngomong ke Bapak Jokowinya. Jadi mereka mengirimkan sekitar 10 ton jeruk langsung ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi langsung dengan tanggap memperbaiki jalan rusak ini. Nah, makanya iya, sempat viral. kalau pernah dengar gitu kan, ada truk yang dikirim, truk isi jeruk dikirim langsung ke istana. Ke istana. Itu jeruk-jeruk dari Poletebu. Nah, itu sebagai bentuk apa ya, suara masyarakat di sana yang pembangunan jalan raya mereka itu sangat-sangat lambat gitu. Ya, jadi mereka setelah jeruk tuh dikirim, Pak Jokowi dengan cepat tanggap tuh memperbaiki kawasan itu. Jadi dibuatlah monumen Pak Jokowi itu untuk sebagai penghargaan. Iya, benar. Terima kasih Terima kasih. dari warga. Dan itu dari warga.
warga yang langsung sukarela memberikan sumbangan gitu untuk membangun si patung ini gitu. Wah, cukup luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk masyarakat Desa Pelatu Musikannya. Ini cukup unik sih. Oke, desa desa wisata Pelatu Bisman itu berada di kawasan Kabupaten Karo. Kalau ngomongin daya tarik tadi itu mengenai bahwa di sana ada agrowisata ya, yang dimana juga pemandangannya cukup asri dan masih tersisa. Nah, yang bikin beda tuh apa sih Kak dengan wisata lainnya begitu kan karena ada juga sih desa wisata yang menonjolkan wisata alamnya gitu. Apa sih yang Kakak dapat perbedaan dari desa wisata lainnya? Mungkin karena kita nggak pernah dengar tuh ya di mana ada desa tuh punya 5 air terjun dengan satu hari gitu. Dan mereka juga punya itu pemandangan alam yang benar-benar bagus banget gitu. Iya, kalau keunikan yang benar-benar itu benar sih kata Ani. Itu 5 air terjun itu. Air terjun itu memang masih alami. Nah, kalau kita ke sana itu kita mungkin bagian kan dari air terjun itu bisa langsung ke sana air terjun untuk beberapa spot wisata lainnya. Nah, kalau di Bawah Tubuh ini karena masih alami untuk untuk datang ke air terjun itu kita perlu trekking gitu. Oh, jadi cukup kayak apa sih membuat wisatawan jadi lebih kayak tertarik ini Iya, menantang sih. ada kegiatan, ada atraksi wisata di sana. Karena masih alami tuh, jadi kalau mau ke air terjun kita trekking dulu dari air terjun pertama, lanjut ke air terjun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan uniknya juga di setiap air terjunnya tuh berbeda-beda ya. Iya, Ada yang tingkat-tingkatannya gitu. Oh. Ada yang paling rendah, ada yang juga yang paling besar, lebar, ada yang tinggi gitu. Bahkan yang di air terjun ketiga itu sampai berapa meter tuh kemarin? cukup Tinggi ya? Iya. Nah, landscape desanya juga, landscape desanya, Ya, gimana itu juga. mungkin kita kan nyampe ke sana tuh kayak gimana? Sebelum nyampe ke sana itu aja landscape tempatnya itu udah bagus gitu loh, dari jalannya itu kita lihatnya kayak bagus ya. Lama-lama makin dekat desa itu makin banyak hal-hal yang baru kita ketemukan kayak sebagus ini rupanya. Bahkan sampai di desa kalau pagi-pagi tuh kita bisa lihat pegunungan atau bukit-bukit yang mengelilingi desa ini yang benar-benar sangat bagus gitu. Seperti sih keunikan. Berarti ini versi yang kalau di Dracil tuh ya, ini versi di Sumatera Utara. Wih, keren banget sih. Selain itu aktivitas apa aja nih Kak yang dilakukan sehingga kita bisa berkunjung ke sana dan lebih maksudnya aktivitasnya selain ke wisatanya apa? Ini kita cerita dulu. Oke, kita ceritain aja yuk. Nah, aktivitas yang bisa kita lakuin di sana Banyak Nah, sih, banyak banget. kebetulan kita selama di FTS di Pulau Teguh kita mempunyai kita membuat produk wisata, ini salah satunya paket wisata. Nah, kita sudah menerapkan paket wisata itu yaitu paket wisata 2 hari 1 malam. Nah, pada saat melakukan itu kita kan diskusi dulu sama warga desa gimana untuk kelancaran kegiatan ini. Nah, kita membuat paket wisata 2 hari 1 malam ini dengan menyusun beberapa kegiatan. Nah, di hari pertama tuh kita sambut tamu, kita kedatangan tamu dari kampus ini, ya. Tidak hanya dari kampus ini doang ya, ada beberapa kampus lainnya. Ada juga ya? Tapi Ada di Poltek Park ini. Dan ada dari travel. Iya. Iya, nah, jadi selama paket wisata ini, kami memulai paket wisata ini dari penyambutan tamu yaitu di balai desa atau namanya Jamur. Nah, kita sambut tamu dengan tari-tarian karo, lalu dengan produk wisata produk wisata ini merupakan olahan dari olahan jeruk. Iya. Lalu disambut dengan tarian apa? Tarian Karo. Ada 2 lagu tuh kemarin tuh. Cikecur. Cikecur. Itu bahkan tariannya diajarin langsung sama teman-teman kita. Iya. Nah, lalu dilanjut lagi dengan makan
apa lagi? Oh belum, kita ke air terjun. Nah situ mulai wisatawan diantar menggunakan harto kayak jeep gitu. Oh, jeep. Nah itu karena kan kegiatan yang dilakukan wisatawan yaitu diantar dengan harto dari jalur ke area air terjun. Nah itu karena masuk ke area air terjun ya kita di situ mulai trekkingnya. Iya. Nah pada saat itu yang dilakukan wisatawan mengunjungi 2 air terjun yaitu air terjun pertama dan air terjun kedua. Wisatawan trekking, lalu makan siang. Nah, yang uniknya itu di Park Wisata ini kami membuat makan siangnya di area air terjun yang kedua. Nah, wisatawan itu trekking dulu, trekking habis itu makan siangnya di dalam air terjun, di dalam hutan dekat air terjun. Nah, lalu makan siang di situ, kembali lagi ke air terjun pertama, foto-foto, nikmati hari lah yang menghabiskan waktu di air terjun. Habis itu kembali lagi ke desa bersih-bersih. Nah, kegiatan selanjutnya yang dilakukan pada paket wisata ini, kami membuat apa namanya itu api unggun atau Iya, malam hari. camping dengan api unggun di daerah daerah sekolah karena itu areanya kan tuh cukup tinggi. Nah kami membuat area camping itu di situ karena biar paginya kita bisa melihat panorama gunung atau pemandangan alamnya langsung dari daerah dataran tinggi itu. Nah selama camping itu kami melakukan kami menyediakan kegiatan nonton film bersama, karaoke. Nah, dan kami juga memberikan hidangan yaitu popcorn dengan rasa jeruk. Itu ya. itu hasil itu juga ya. Kita juga bereksperimen. Diolah Iya. dari popcorn. Apa namanya selainya itu dari jeruk. Karamel. Oh. Karamel sama jeruk. Iya. Tuh, kita buat. Itu mau mengingatkan Nah, kan tadi tuh paketnya 2 hari 1 malam tuh. Udah selesai, kita di hari pertama ditutup dengan camping. Jadi di besoknya kita menikmati agrowisata sekalian jalan-jalan di sekitar desa. iya. Jadi kita tuh startnya itu ya dari sekolah, lalu kita jalan-jalan ke agrowisata kebetulan dulu. Jadi kita arahkan tuh para wisatawan, mereka untuk memetik jeruk. Kita ajarin juga karena kan memetik jeruk ini nggak bisa sembarangan. Ada edukasinya ya. Ada edukasinya. Karena kalau kita salah memetik jeruk ini, jeruknya bisa mati pokoknya. Jadi memang harus benar-benar diedukasi. Jadi setelah mereka diedukasi, mereka mengambil jeruk dan jeruknya tuh dibawa pulang tuh. Setelah mereka bawa pulang jeruknya, kita ajak mereka keliling desa. Itu untuk menutup kegiatan kita. Satu lagi ya. Gimana? Oh iya. Benarnya kemarin tuh juga kita ke Juma Jokowi menggunakan hardtop atau jeep. Biasanya kita tahu di Juma Jokowi itu kita bukan cuma melihat patung Jokowinya doang gitu, tapi kita edukasi di sana ya. Gimana maksudnya pertama patung ini berdiri, sejarahnya patung ini gitu ya. Itu kemarin tuh disampaikan langsung sama Bapak Pok Darwis Iya, Pak Kim. Pak Kristen Hakim. Cukup unik ya, selain mengajarkan budaya, tapi kita juga mengajarkan edukasi. Iya. Karena di balik itu semua ternyata ada sejarahnya, ada sejarahnya. Oke, baik. Jadi kalau soal peran masyarakat di mana tuh? Maksudnya bagaimana? Apakah mereka ikut serta? Apakah ada kewalahan seperti apa gitu Kak tantangan? Nah, itu sebenarnya termasuk tantangan utama kita sih di sana. Karena memang pariwisata di desa Pala Tebus Malang itu memang benar-benar pariwisata yang dimulai dari nol. Dan ini masih merintis ya, Bu. Benar-benar dimulai dari nol gitu. Akademisi yang hadir di sana itu Baru kita. Baru kita yang utamanya Yang ada ada dari kampus lain tapi tidak melaksanakan ini kan KKN ya biasanya yang melakukan beberapa hari lang. Mungkin ada dari kampus lain tapi hanya melakukan 1-2 hari doang. Baru kita yang benar-benar lama di sana untuk melakukan penelitian dan kayak pengabdian masyarakat gitu dari pariwisata itu baru kita gitu. Nah, jadi sebenarnya masyarakat tuh mau dan Bapak kepala desanya sendiri bilang kayak kami juga mau sih Kak belajar tentang desa gitu. Cuman benar-benar pariwisata itu memang benar-benar dari nol Dari gitu.
Berarti memang tantangannya cukup ya lumayan berat ya. Iya. Karena apapun yang dirintis dari nol ya harus butuh perjuangan. Iya, harus berjuang itu. Iya. Oke, baik. Sekarang kita masuk nih ke bagian FPS atau file project study. FPS berapa bulan sih, Kak? 6. Nah, 40 hari. Oh, 40 hari. Nah, selama menjalani FPS di Pola Tubuh Semalam, pengalaman apa yang paling berkesan sampai kita kalau ibaratnya sama mantan tapi janganlah sama mantannya. Bangun gitu loh, gagal move on. Iya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya di masyarakatnya mereka tuh menerima yang benar-benar menerima banget. Karena kan saya orang Karo nih. Oh, iya. Jadi saya merasa di situ tuh kayak second home gitu. Karena kan mereka bahasa Karo. Jadi saya kayak mempelajari lagi dan lagi bahasa Karo. Kan bahasa Karo itu juga bahasa apa saya gitu ya. Jadi kayak mempelajari benar-benar mempelajari dan mereka di sana bahasa Karonya itu bahasa Karo yang memang dipakai orang dulu, bukan bahasa Karo modern sekarang. Ibaratnya tulen gitu ya. Itu lain gitu. Jadi kayak belajar lagi. Dan di sana memang orangnya welcome kita, welcome banget. Anak-anaknya juga welcome banget ke kita. Kayak kesan gitu ya paling. Iya, dari selama FPS, Kak. Ini sih vibes-nya di sana itu kayak bikin gak bisa lupa. Aduh. Itu sih. Gitu sih. So, kayak suasana di sana itu Sana. karena kan di sana sejuk ya. Beda banget sama Medan. Kita kan selama saya di Medan ini setiap hari panas-panas. Kayak punya salah di kepala. Kali. Apalagi sore hari tuh ya, indah sekali. Iya, sunsetnya. Sunsetnya. Kalau kita kayak mau dan keluar itu kayak terlihat. Langitnya orange. Bener-bener suasana vibe di sana itu yang membuat kita gamon, susah gamon. Berarti berasa damai lah ya. Iya, Atau kayak kita lagi healing. masalah langsung udah hilang semua. Hilang. Oke, Kak. Wah, berarti pengalaman ini memang kalau saya sendiri sih pasti susah tuh dilupain ya. Selain itu, Kak, ada nggak sih yang tantangannya selain tadi untuk ke masyarakatnya kita susah beradaptasi, tantangan apa lagi yang selama orang Kakak menjalani FPS? Kemarin sih tantangannya cuma ini aja sih. Kita kalau bersosialisasi juga ya kayak kalau di siang hari tuh waktu mereka tuh nggak ada gitu. Terus juga mereka karena sibuk berladang kan Iya. full ya. Iya kan masyarakat Pulau Tebu itu mayoritas petani, kebun jeruk kan, petani jeruk. Nah mereka tuh kegiatannya dari pagi bahkan sampai malam itu di kebun. Jadi kita proses pendekatan adaptasi ke masyarakat itu susah nyari waktu. Jadi kalau mau buat acara edukasi, sosialisasi dengan masyarakat tuh kita biasanya malam-malam di atas jam 8 jam 9. Itu sih tantangannya kayak menyesuaikan waktu dengan masyarakat yang mayoritasnya di desa itu berladang ya kebun jeruk. Iya sih, nggak mungkin kan kita ganggu. Terus yang lain juga sepi kan. Sore pun kalau mereka pada pulang pun udah kayak maksudnya harinya cuma sebentar doang Dia gitu. harus ke rumah kan. Iya. Ada Ngurus capek. keluarga. Gitu sih. Oke, Kak, kan tadi kita membahas tentang tantangan dalam selama FPS dan menjalani project tadinya. Sekarang dalam pengembangan wisatanya, tantangan apa sih? Contohnya kita mau melakukan ini, takut salah, takut ini ada aja gitu menjadi permasalahan gitu. Untuk permasalahan dalam pengembangan ya. Iya, Nah, kalau kita kan di sini datang untuk mengabdi kepada masyarakat kan. Kita FPS di situ mengabdi kepada masyarakat. Nah, pada saat proses pengabdian ini kan kita perlu kerjasama kepada pihak desa, lembaga desa, lembaga desa, Pokdarwis, Kapdes, atau komunitas-komunitas kayak Karang Taruna Desa. Nah, kita kan perlu kerjasama. Nah, proses kerjasama itu dimulai dari adaptasi dulu. Kita sebagai pendatang adaptasi di tempat itu pada setiap kelompok masyarakat di desa itu. Nah, tantangan dalam perkembangan pariwisata di
dari situ sih kayak kita kan mulai dari kalau mau menjalankan program kita ini kan, kita kan perlu diskusi dulu kan sama anggota-anggota atau kelompok-kelompok di desa. Pertama contohnya yaitu Karang Taruna, kelompok Karang Taruna. Angkat desa. Ya, kayak dari simpel lah dari Karang Taruna kita kan perlu ngobrol dulu kayak menurut abang-abang ini gimana kalau kita buat program seperti ini, tantangan-tantangan kayak ada beberapa beda pendapat di situ kan, untuk tantangan pengembangan pariwisata situ, dari beda pendapat ataupun mungkin kesalahpahaman dalam penjelasan untuk program ini. Mulai dari situ sih bahkan ada juga beberapa tantangan yaitu misalnya kita juga untuk gimana ngobrol ke perangkat desa gitu, pasti kita kan nggak mungkin sembarangan ngobrol kan untuk ke perangkat desa. Jadi kita mulai dari situ juga sih untuk tantangan dalam pengembangan pariwisata. Dan apa lagi ya? Kemarin itu juga yang di bagian agrowisata kita juga banyak ya, dan kita mau buat produk wisata. Lili yang rencana mau buat lilin gitu aromaterapi. Ternyata kalau kita pikir-pikir lagi kan dengan waktu 40 hari kayaknya sangat sulit terrealisasi gitu kan. Jadi kita udah maksudnya planningnya banget ini kan. Aja kemarin tuh ya. Aromaterapi. Benar. Sebenarnya kan produk wisata di sana itu udah ada. Nah, itu justru Nah, rupanya tidak berlangsung lama. Jadi berhenti gitu. Nah, kita ada di situ kayak kita pengen buat program yang benar-benar bermanfaat ya, mungkin dari hal kecil seperti itu. Nah, tantangan itu dari produk wisata yang bilang Aura itu pembuatan produk wisata dari olahan jeruk nih. Nah, pertama kita buat tuh Puding enggak sih? ya puding. Rusak. Kan Iya, apa keras gagal sih ya. Iya. Manisan gak sih? Iya, manisan. Oh iya. Dari kami buat manisan dari jeruk tuh, aduh, kami nggak bisa rasanya supaya manis. Asam ya, jeruk pahit. Ini coba apa lagi ya gitu kan. Taruh dulu gitu kan. Itu apa nggak? Kamu lagi yang kemarin sore Jeruk yang di jeruk buah-buahan itu tusuk habis itu ditaruh iya cairan gula Kayak karamel gitu ya. cairan gula sih itu Cairan gula. mantap kan ya. Habis itu gula beku tuh tahu kan tanggulu kan yang stroberi atau jeruk yang ditaruh gula habis itu kan kalau digigit krek gitu. Iya. Yang habis itu gagal juga Sebenarnya nggak gagal, cuman kayak rasanya tuh ya biasa aja gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Kira yang berhasil itu puding jeruk dan jeruk dan popcorn rasa jeruk apa itu buah karamel campur jeruk. Jadi dari produk-produk yang kakak telah ciptakan itu, ada nggak sih yang benar-benar diapresiasi atau udah ini kakak jalankan ini? Ada sih. Iya sih. Nah, kan kita kemarin berinovasi juga tuh kayak gimana buat jus jeruk apa itu botolnya tuh kan biasa kita nggak tahu ya kemarin tuh gimana produk jus jeruk dari desa. Nah, kita kan biasa di sini kalau jus itu ditaruh dalam botolan aja. Iya. Nah, rupanya kita buat di botol tuh. Nah, di desa itu mungkin belum pernah lihat seperti itu. Nah, mereka bilang itu bagus ya. Kemasan ya? Iya, kemasan. Kemasan itu ditaruh dalam botol. Mereka bilang itu unik gitu. Iya, nah diapresiasi. Terus juga pudingnya mereka bilang kayak ini puding itu manis banget kata mereka. Ini juga ini kalau kita buat bisa nggak ya? Mereka semua berpikir gitu. Terus kita bilang pasti bisa. Bahkan saya sendiri juga
kok jeruk dijadiin puding. Nah, baru inilah Iya. emang sih populer Kan ya. popcorn juga. Iya. Yang popcorn itu juga kayak wah ini unik ini Iya. dari popcorn dengan rasa jeruk. Iya. Tapi kita pembuatan popcorn kemarin tuh sempat ini juga ya, gagal pertamanya. Iya. Ada tantangan gagal. Kenapa tuh? Kemarin apa ya, dari karamelnya ya? Iya, kayak Langsung jeruknya kan ini kita kan mau menghadirkan rasa jeruk. Nah, gula itu kan rasanya kuat banget manisnya. Iya. Untuk menonjolkan rasa jeruknya itu cukup sulit gitu. Iya. Biar ini nampak ini ada jeruknya gitu. Itu sih sulitnya. Iya. Sejauh ini pengalamannya cukup unik ya guys ya, dari membuat produk loh dari jeruk. Nah, karena emang agrowisatanya jeruk ya Kak, paling Jeruk. Kalau selain jeruk ada apa lagi? banyak sih ya. Di dekat area atas sebelum air terjun tuh ada kebun jagung juga. Tapi jagungnya ini nggak di ternak aja gitu, ternak. Oh iya. Buah naga nggak sih? Iya, buah naga. Tapi lebih terkenalnya Iya. Jeruk. Masuk sama jeruk terbaik di Karo kan dari pola dia. dulu kirain karena namanya penutup itu Tebu kita Sama ya. Akhirnya kenapa dinamakan Pola Tebu dulu? Ini menurut cerita dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kok dari juga. Desa Pola Tebu itu di dekat aliran sungainya itu ada tumbuh tanaman tuh mirip bambu, mirip tebu, mirip tebu. Jadi orang datang itu Pulau Tebu gitu. Namun karena kan di sana kebanyakan orang tua ya, kebanyakan anak orang tua. Jadi orang tua itu agak sulit mengatakan pulau. Jadi mereka lebih senang itu bilang pulau gitu. Jadilah desa namakan Pulau Tebu. iya sih Kalau si Malang itu ya tambah iya. Oke, ini kita sudah dengar ada pengalaman yang cukup unik. Sekarang harapan kakak untuk desa itu ke depannya seperti apa gitu, kayak udah aku udah desa ini gini. Pasti kan dari setiap perjalanan kakak pasti kakak ber gitu desa ini semoga gini ya kan, pasti satu dari sini ada sini juga. Karena harapnya di desa itu pariwisata. Iya. Karena pariwisatanya tuh banyak banget gitu. Potensi yang untuk besar. Bisa pariwisata berbasis alam yang potensinya benar-benar banyak. Jadi kita tuh memang benar-benar berharap maunya maju nih pariwisata di desa gitu. Karena kan kelima air dulu loh, di mana lagi ada lima air gitu. Desa bahkan. Dalam desa bahkan. Dan ada juga daya tarik buatannya ya gitulah atau cuma Jokowi ini. Jadi kalau misalnya ini desa Kabupaten kamu tuh saya Iya. Karena ada perjalanannya, ada sejarah, ada sesuatu yang iya, dia harus dikembangkan sih. Iya, karena kan potensinya itu sangat-sangat besar sih. Kalau nggak dikembangkan benar-benar kayak sayang banget rugi gitu kan. Ada air terjun, ada agrowisata kebun jeruk yang apa ya, mungkin itu bisa kalau apa namanya, strategi pengembangan pariwisatanya yang tepat gitu kan, tepat dan benar-benar gencar lah dilaksanakan di sana, pasti banyak wisatawan yang tertarik sama itu. Tepuk tangan dulu nggak sih buat Pola Tebu Simalaya. Pengalaman cukup unik, cukup ekstrim juga ya pasti. iya. Oh ya nih Kak, satu kata dong untuk Pola Tebu Simalaya. Iya. Banyak Satu kata aja nggak sih? Keren. Dari kakak ini dulu apa tuh? Keren sih. Pola Tebu Simalaya keren. Oke. ya Pola Tebu itu yang luar biasa. Indah, benar-benar indah.
kita kalau udah lanjut pola tebu kayaknya pengen lagi balik lagi ke sana. Iya. Lain gitu. Kemarin juga waktu setelah datang kan mereka kayak ini desa nggak turun apapun, Bapak Iko yang ngomong sendiri ini desa nggak turun apapun, dan dari masyarakat yang menerima, dari sisi vibe desanya juga nggak dapet, ada juga storytellernya dan ada juga buatannya, ada juga sastra yang benar-benar desa ini tuh benar-benar bahasanya ya dapet, pariwisata ya dapet. Aduh, jujur saya agak pengen lagi tuh kesana. Mungkin teman-teman yang di sana juga pengen kesana. Pengen kesana nggak sih guys? naik jeep orang kan yang setahun kemarin kan kayak seneng kayak gitu tuh naik haroldnya gitu ya. Trekking juga kayak karena memang Pulau Tebu Semarang selain agrowisatanya ada keindahan alam juga. Iya, ada kejutan. Aku tuh bisa ngebayang semua tadi di sini. Penasaran anak pulang. Iya. Pas sudah masa hidupnya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan dan atas obrolan ini, dan semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan tentunya bisa dan memberikan gambaran yang tentang kegiatan FIS di sana ya. Amin. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan Sulisti Karabasumudi, izin pamit mundur dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.